Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah kecerdasan buatan akan mempresentasikan tentang studi kasus diagnosa kerusakan komputer berdasarkan AI with Java Expert System Cell. Sebelum ke presentasi dari kelompok kami, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Next. Untuk anggota dari kelompok kami ini beranggotakan yang pertama saya sendiri, Wildan Acar Maulana, lalu ada Muhammad Cesar Akbar, lalu ada Gilman Jikri Paujan, lalu yang keempat ada Abdillah Mulia Sidik. Next. Dalam presentasi pembahasan kelompok kami mengandung beberapa konten. Yang pertama ada instalasi tools, yang kedua deskripsi persoalan kasus, yang ketiga pengenalan tools, yang keempat deskripsi solusi kasus, dan yang terakhir adalah penerapan kasus menggunakan tools. Next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Abdillah Mulia Sidik. Untuknya dipersilahkan. Baik, sama instalasi tools di sini yang pertama yaitu Java. Bisa kan ya ada seperti di PHP, terus juga ada frekuensi 35, dan yang ketiga JS, hobby pattern, ada namanya juga. Di sini biasanya Java itu proses instalasi Java yang harus diikuti langkah-langkah yang tersedia. Kemudian ada komen untuk memastikan apakah sudah terinstall dengan mengaktifkan Java version pada Kemenkom. Ada Eclipse, tes instalasi Eclipse standar for itu hanya perlu extract file dulu. Kemudian klik dua kali pada file eclipse.exe. Nah, contohnya itu ada di pada seperti gambar yang kita ya. Selanjutnya itu JS. Proses instalasi JS akan aplikasi Eclipse. Sebelumnya itu sudah terinstall gitu. Lalu ikuti langkah di bawah seperti di gambar gitu. Itu penginstalasian JS. Proses pertama yaitu lakukan ekstrak pada file JS di gambar ini. Langsungnya seperti gambar ini. Itu ekstrak file yang sebelumnya, kita coba Eclipse, kemudian ekstrak seluruh file yang ada pada folder tersebut gitu. Jadi folder-folder yang tadi itu langsung diekstrak saja. Contohnya ada pada gambar yang sudah tertera. Nah, buat proses yang ketiga, ekstrak semua file tersebut ke folder aplikasi Eclipse. Lalu akan muncul file baru gitu dengan nama gov.sandia pada folder plugin dan fitur. Contohnya tertera juga dari proses ketiga ini. Nah, ada selanjutnya masuk pada tahap keempat, yaitu menjalankan aplikasi Eclipse. Lalu setelah dijalankan itu klik menu help, kemudian about Eclipse. Nah, tertera pada gambar di mana toolsnya gitu. Nah, proses yang kelima, setelah tadi mode ngeklik help itu, maka akan muncul Windows baru. Nah, setelah itu klik installation details dan pilih add fitur. Jika terdapat nama JS pada kolom fitur name, maka JS itu sudah terinstall gitu.
Nah, contoh sudah terinstalnya itu di setting. Langsung masuk ke uji coba project baru. Yang pertama, buat file baru bernama test.clp pada folder src. Kemudian isi file tersebut dengan program berikut. Si perintahnya itu print out t. Kita coba saja dengan hello world. Nah, contohnya itu ada pada gambar. Baik, next. Nah, yang kedua, untuk menjalankan program tersebut, konfigurasi setting dengan menambahkan file js.jar pada folder js7ob7 yang diekstrak ke classpath. Ketika folder jrs system library, lalu ke buildpath, lalu ke configure buildpath, lalu ke add external jar s gitu. Bila masih pusing dengan kata-katanya, nah tampilannya tuh ada dari saya yang akan dilanjut ke jurnal tadi. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdil Mulia Sidik yang telah mempresentasikan bagiannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gilman Jikri Paujan. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya Gilman Jikri Paujan akan menjelaskan uji coba proyek baru. Kemudian pilih file js.jar di folder js70b7 yang diekstrak di js70b7 ke lib, lalu ke js.jar. Lalu jalankan file test.clip. Next. Yang kedua, untuk menjalankan program tersebut, dikonfigurasikan setting dengan menambahkan file js.jar pada folder js70b7 yang diekstrak ke classpath dan diklik folder jre system library ke buildpath, lalu ke configure buildpath dan ke add external JRS. Next. Lalu ada pengenalan lingkungan kerja tools. Yang ke satu ada Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga dikenal memiliki moto, yaitu Write Once, Run Anywhere, yang artinya Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang menyesuaikan platformnya. Misalnya, berjalan di Android, Linux, Windows, dan lainnya. Hal ini dapat terjadi karena Java memiliki sistem sintak atau kode pemrograman level tinggi, di mana ketika dijalankan sintak atau di-compile dengan Java Virtual Machine menjadi kode numerik, yaitu bitestcode platform, sehingga aplikasi Java bisa dijalankan di berbagai perangkat. Next. Lalu ada Eclipse. Eclipse adalah sebuah alat IDE yang kepanjangannya Interage Development Environment untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform. Eclipse dapat digunakan untuk membuat beberapa macam perangkat lunak, contohnya aplikasi web, aplikasi Java, dan aplikasi C. Dari aplikasi yang disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa Eclipse dapat digunakan dengan beberapa bahasa pemrograman. Next.
Yang ketiga ada JES. JES adalah Java Expert System Cell. Merupakan sebuah plugin berbasis bahasa Java khusus untuk membuat sebuah sistem expert. Alat ini jika digunakan dengan sendirinya, kita harus mengetik segala baris program satu persatu tanpa ada autocomplete. Agar tidak melakukan hal tersebut, kita menggunakan bantuan Xclip dengan menginstal plugin JES. Dengan ini, kita dapat menggunakan JES dengan bantuan autocomplete dan juga sistem GUI. Next. Deskripsi persoalan kasus. Saat ini seorang pengguna komputer membutuhkan waktu lama dalam mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada sebuah komputer. Bahkan seringkali menunda pekerjaannya hanya untuk mengetahui solusi dari kerusakan komputer tersebut. Begitu dengan hasil wawancaranya dengan teknis dari beberapa toko komputer dengan rata-rata memakan waktu 15 sampai 20 menit untuk menentukan jenis toko komputer dengan rata-rata memakan 15 sampai 20 menit untuk menentukan jenis kerusakan yang terjadi dan itu pun belum pasti kerusakannya. Bahkan terkadang teknisi belum pernah mengalami masalah yang sama sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendiagnosa kerusakan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Girman Jiki Pagajan yang telah mempresentasikan bagiannya. Untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Caesar Akbar. Untuknya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak moderator tersebut. Baik, di sini diskusi solusi kasusnya yang tadi diterangkan oleh saudara Girman. Program ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mencari solusi tentang permasalahan yang terjadi pada komputer dan sebagai alternatif penyajian informasi dan konsultasi tentang kerusakan yang terjadi pada hardware beserta solusi yang berdampak diagnosa terhadap masalah kerusakan hardware sebagai sistem pakar yang dapat mendeteksi kerusakan hardware dan masalah yang dianalisis, yaitu tentang berbagai macam kerusakan yang terjadi pada hardware, beserta gejala dan penyelesaian masalahnya secara bertahap. Program ini juga dapat berkembang berdasarkan inputan dari pengguna. Program ini terdiri dari dua level. Next. Semantic network and trend-nya. Di sini gejalanya komputer mengeluarkan suara komputer berbunyi beat 2 kali, mode memori longgar. Solusinya perisaran ada yang longgar dan letusan kemudian terulang. Kedua, komputer mengeluarkan suara komputer berbunyi beat 3 kali. Solusinya set keyboard dan motherboard. Ketiga, jika komputer mengeluarkan suara, solusinya set keyboard, RAM, motherboard, dan power supply. Keempat, komputer mengeluarkan suara, komputer mulai boot. Solusinya konsultasikan pada ahli perangkat lunak. Next. Di sini penerapan kasus menggunakan tools. Ini adalah contoh dari taksonomi 2 level 1. Maaf. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Muhammad Caesar Akbar yang telah mempresentasikan bagiannya. Untuk selanjutnya, untuk penerapan kasus menggunakan tools, yaitu berupa demo, akan dilakukan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan mendemokan atau mempraktekkan dari deskripsi penerapan kasus, studi kasus diagnosa kerusakan komputer.
dengan berbasis AI with Java Expert System Cell. Di sini saya sudah merancang sebuah codingan dengan bahasa Java yang disesuaikan dengan Java Expert System Cell. Nah, di sini saya namakan file tersebut dinamakan dengan tubes.clp. Nah, untuk yang pertama di sini pada baris pertama di sini ada pemberitahuan yang dimana nanti outputnya akan halo selamat datang di Expert System diagnosa kerusakan komputer. Nah, yang sudah dijelaskan sebelumnya di sini ada beberapa gejala. Yang pertama ada gejala komputer mengeluarkan suara, lalu komputer modulnya longgar, lalu komputer berbunyi beep, lalu ada disk komputer mengeluarkan suara, lalu yang terakhir ada komputer dengan sendirinya melakukan boot gitu. Nah, di sini beberapa codingan yang saya telah rancang. Nah, kita langsung saja kita run program ini yang nantinya akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, kurang lebih seperti inilah output dari ketika kita menjalankan program yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini ada halo selamat datang di Expert System diagnosa kerusakan komputer. Lalu kita akan diberi sebuah pertanyaan seperti berikut, apakah komputer Anda mengeluarkan suara? Misal jika kita mengeluarkan suara, ya. Lalu apakah komputer Anda untuk modunya dalam keadaan longgar? Kita jawab saja, misal kita langsung ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya outputnya, yaitu saya menyarankan Anda untuk mengecek RAM, kemungkinan besar karena slot RAM komputer Anda longgar. Nah, kita lanjut aja ke contoh yang lain. Nah, misal ketika kita diberi pertanyaan sebagai berikut, lalu kita jawab saja iya. Lalu misal ketika komputer Anda untuk modulnya dalam keadaan longgar, misal kita tidak menjawab tidak. Lalu komputer berbunyi beep, tidak. Lalu mengeluarkan disk komputer Anda mengeluarkan suara, tidak. Lalu apakah komputer Anda terkadang boot dengan sendirinya? Tidak. Nah, nanti dengan sendirinya akan muncul komputer Anda aman, tidak memiliki kerusakan apapun, hanya mengeluarkan suara saja. Nah, di sini contoh kasusnya kurang lebih seperti itu. Lalu mungkin yang saya akan contohkan yang terakhir. Misal ketika kita menginputkan pada pertanyaan pertama, apakah komputer Anda mengeluarkan suara? Lalu kita jawab saja tidak langsung, maka outputnya akan lebih seperti ini. Nah, langsung mengeluarkan output yang berbunyi komputer Anda normal atau tidak mengalami kerusakan. Mungkin sekian dari demo yang saya bisa tampilkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena kelompok kami masih banyak pembelajaran yang harus belajar. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami yang judulnya studi kasus diagnosa kerusakan komputer berbasis AI with Java Expert System Cell. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.